Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika untuk bab 6 tentang aritmatika sosial pada pertemuan kedua. Nah, di pertemuan pertama kemarin kalian sudah mempelajari tentang keuntungan dan kerugian, kemudian bagaimana cara menentukan persentase keuntungan dan persentase kerugian. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang diskon atau potongan harga, kemudian ada bruto, tara, dan neto. Nah, di sela-sela dari pertemuan hari ini, saya akan menyelipkan beberapa soal tugas untuk pertemuan kedua ini tentang diskon, rabat, bruto, tara, neto, keuntungan, dan kerugian. Jadi mohon disimak baik-baik dan dicatat jika soalnya sudah muncul. Oke, yang pertama akan saya bahas yaitu tentang pengertian rabat atau diskon. Rabat artinya yaitu potongan harga atau biasa disebut dengan diskon. Jadi biasa kalau kalian ke mall belanja ke swalayan ada tulisan diskon, nah itu artinya adalah potongan harga. Rabat atau diskon biasanya diberikan kepada pembeli suatu grosir atau toko tertentu. Kemudian rabat atau diskon seringkali dijadikan alat untuk menarik para pembeli. Nah, jadi biasanya kalau kalian belanja, kalau ada diskon berarti artinya barang tersebut menjadi lebih murah gitu ya. Misalnya ada toko yang melakukan obral dengan diskon 10% sampai 50%, sehingga para pembeli menjadi tertarik untuk berbelanja di toko tersebut karena harganya terkesan menjadi lebih murah. Nah, biasanya diskon atau rabat diperhitungkan dalam bentuk persen. Untuk lebih memahami pengertian diskon, perhatikan contoh berikut. Sebuah toko pakaian memberikan diskon sebesar 20% untuk kaos dan 15% untuk jenis barang lainnya. Nah, jadi untuk kaos itu diskonnya 20%, sedangkan untuk barang-barang yang lain selain kaos itu diskonnya 15%. Jika Revi membeli satu potong kaos dengan harga Rp75.000 dan sebuah tas dengan harga Rp90.000, berapa rupiah Revi harus membayar kaos dan tas tersebut? Nah, berapa sih yang harus dibayar Revi di kasir kalau misalnya dia membeli satu kaos dan satu buah tas? Penyelesaian. Nah, diketahui harga satu kaos dan satu tas itu totalnya adalah Rp165.000 dari Rp75.000 ditambah Rp90.000. Kemudian diskon untuk kaos itu adalah 20% dan diskon untuk barang yang lain selain kaos itu 15%. Kemudian yang ditanyakan adalah total pembayaran Revi, itu sama dengan berapa rupiah. Nah, yang pertama yang kalian harus cari adalah diskonnya itu berapa setiap barang. Nah, di sini ada diskon sama dengan persentase diskon kaos dikali harga kaos, ditambah persentase diskon tas dikali harga tas. Nah, berarti persentase diskon kaos berapa? Persentasenya adalah 20%. Kemudian diskon untuk barang yang lain adalah 15%. Berarti 20/100 dikali 75.000. Itu adalah untuk mencari diskonnya kaos. Kemudian, nah ini saya salah tulis. Ini bukan dikali tapi ditambah. Ditambah 15/100 dikali 90.000. Itu sama dengan 15.000 ditambah 13.500. Berarti diskon yang diperoleh Revi adalah Rp28.500. Nah, kemudian untuk total pembayarannya berapa? Total pembayarannya berarti 165.000 dikurang 28.500. Ingat, potongan harga berarti harganya menjadi berkurang. Dikurang 28.500 sehingga hasilnya adalah 136.500. Jadi total yang harus dibayar Revi adalah Rp136.500. Seperti itu ya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, di sini ada soal tugas nomor 1 dan 2. Soal tugas 1 bab 6.
Soal yang pertama yaitu toko beras Sumber Makmur membeli 3 kuintal beras jenis A dengan harga Rp6.000 per kilogram dan 5 kuintal beras jenis B dengan harga Rp6.400 per kilogram. Kemudian kedua jenis beras tersebut dicampur dan dijual secara eceran. Tentukanlah yang pertama adalah harga penjualan per kilogram jika memperoleh keuntungan Rp650.000. Nah, kemudian bagian B yaitu persentase keuntungan jika harga jual Rp9.800 per kilogram. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu pedagang buah membeli 2 peti belimbing dengan harga Rp120.000 per peti. Setelah terjual habis, pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp30.000. Jika setiap peti memiliki berat 20 kg, tentukanlah yang A, harga penjualan belimbing per kilogram, yang B, persentase kerugian penjualan belimbing jika harga jualnya Rp5.100 per kilogram. Nah, ini untuk soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Ini berkaitan dengan materi pertemuan pertama tentang keuntungan dan kerugian. Oke, untuk pembahasan berikutnya masih mengenai diskon. Nah, berdasarkan contoh 1 tadi, total yang harus dibayarkan disebut sebagai harga bersih. Harga bersih itu artinya harga yang sudah dipotong oleh diskon. Nah, kemudian harga satu potong kaos dan harga sebuah tas disebut sebagai harga kotor, yang artinya harga sebelum dipotong diskon. Jadi ketika kalian berbelanja misalnya ke swalayan atau ke toko-toko baju, di situ tertera harganya misalnya 200.000, tetapi ada diskon misalnya 10%. Berarti nanti harganya itu akan dikurang dengan diskon, itulah harga bersihnya. Nah, jadi untuk menentukan harga bersih itu sama dengan harga kotor dikurang diskon. Jadi harga sebelum dipotong dikurang potongan harganya, seperti itu ya. Nah, untuk menentukan persentase dari sebuah potongan harga, perhatikan contoh berikut. Contoh 2, Andi membeli baju di toko Anugrah dengan harga Rp85.000. Toko tersebut memberikan potongan harga sebesar Rp17.000 untuk setiap pembeliannya. Tentukanlah persentase diskon yang diberikan toko tersebut. Penyelesaian, diketahui harga sebuah baju itu adalah Rp85.000. Kemudian diskonnya adalah Rp17.000. Ditanya adalah persentase diskonnya. Berapa persen sih toko tersebut memberikan diskon? Nah, persentase diskon itu dapat dicari dengan rumus diskon per harga kotor dikali 100%. Maka diperoleh 17.000 per 85.000 dikali 100%. Maka diperoleh hasilnya adalah 20%. Jadi persentase diskon di toko tersebut adalah 20%. Jadi toko tersebut memberikan diskon sebesar 20%. Seperti itu ya. Oke, ini adalah soal tugas berikutnya, yaitu soal nomor 3. Toko Aneka Grosir membeli 20 lusin kemeja dengan harga Rp420.000 per lusin. Toko tersebut mendapatkan diskon 5% dan kemudian kemeja tersebut dijual kembali dengan harga Rp46.000 setiap potong. Tentukanlah yang pertama keuntungan yang diperoleh toko tersebut, kemudian yang B persentase keuntungannya. Nah, jadi kalian harus cari dulu keuntungannya berapa untuk bagian A, kemudian untuk bagian B-nya adalah persentase keuntungannya. Seperti itu ya. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu tentang bruto, tara, dan neto. Nah, untuk lebih memahami pengertian dari bruto, tara, dan neto, perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah karung berisi beras dengan berat seluruhnya yaitu 100 kg. Jadi, jika berat karung itu adalah 0,20 kg, maka berat beras itu sama dengan 100 dikurang 0,20 sama dengan 99,80 kg. Jadi
berat beras itu adalah 99,80 kg. Sedangkan berat karungnya 0,20 kg. Berat karung dan beras atau disebut berat keseluruhan itu 100 kg disebut sebagai bruto atau berat kotor. Kemudian berat karung 0,20 kg itu disebut sebagai tara atau beratnya bungkusan atau wadah ya yang menampung beras. Kemudian berat beras itu 99,80 disebut sebagai neto atau berat bersih. Nah, jadi bersihnya itu berat itu sebenarnya adalah 99,8 bukan 100 kg. Kenapa jadi 100 kg? Karena beratnya karung tadi itu 0,20 kg. Karena ada berat karung sehingga total keseluruhannya itu adalah 100 kg. Nah, hubungan bruto, tara, dan neto dapat dirumuskan sebagai berikut. Ketika kita menentukan neto, bisa kita hitung dengan cara bruto dikurang tara. Nah, seperti itu ya, neto sama dengan bruto dikurang tara. Kemudian, untuk mengetahui, jika diketahui persentase tara dan bruto, maka untuk menentukan tara dapat menggunakan rumus berikut. Nah, jadi kalau taranya itu diketahui berapa persen, kemudian diketahui juga brutonya, maka untuk menentukan tara bisa dicari dengan cara persentase tara dikali bruto. Kemudian, untuk setiap pembelian yang mendapatkan potongan berat atau tara, dapat dirumuskan sebagai berikut. Harga bersih sama dengan neto dikali harga per satuan. Jadi misalnya ada sebuah barang, diketahui taranya berapa persen. Nah, jadi kita cari dulu potongan beratnya itu berapa. Misalnya seperti yang beras ini tadi, ternyata taranya itu 0,20 kg. Jadi netonya adalah 99,80. Nah, jadi yang dicari untuk menentukan harga bersihnya yaitu netonya 99,80 dikali harga per satuan berat. Harga per kilogramnya misalnya berapa, seperti itu ya. Nah, contoh yang ketiga, ibu membeli 5 kaleng susu. Di setiap kaleng itu tertulis neto yaitu 1 kg. Ternyata setelah ditimbang, berat seluruh kaleng susu tersebut adalah 6 kg. Berapakah bruto dan tara setiap kalengnya? Nah, penyelesaian. Diketahui neto setiap kaleng susu itu sama dengan 1 kg. Kemudian, bruto keseluruhan yaitu 6 kg. Bruto keseluruhan itu artinya bruto dari 5 kaleng susu, bukan setiap kalengnya, tapi 5 kaleng susu. Yang ditanya adalah bruto dan tara setiap kaleng susu. Nah, untuk menentukan bruto setiap kaleng itu dapat dicari dengan bruto keseluruhan dibagi banyaknya kaleng susu, yaitu 6 dibagi 5. Hasilnya adalah 1,2 kg. Seperti itu ya. Brutonya adalah 1,2 kg. Kemudian untuk taranya, tara setiap kaleng itu dapat dicari dengan bruto setiap kaleng dikurang neto setiap kaleng. Tadi neto setiap kaleng itu adalah 1 kg yang ini. 1 kg. Kemudian bruto setiap kalengnya yang ini 1,2. Berarti taranya adalah 1,2 dikurang 1. Nah, ingat, satuannya harus sama ya. Satuannya harus sama-sama kilogram seperti itu. Maka kita peroleh hasilnya 0,2 kg. Jadi bruto setiap kaleng susu adalah 1,2 kg dan tara setiap kaleng susu adalah 0,2 kg. Seperti itu ya. Jadi seperti ini menentukan bruto dari setiap kaleng dan juga tara setiap kaleng atau setiap barang. Oke, ini soal tugas terakhir nomor 4. Pak Gandhi membeli 3 peti kelengkeng dengan berat masing-masing 25 kg. Jadi masing-masing peti itu beratnya adalah 25 kg. Dan harga per kilogram yaitu Rp12.000. Jika besar tara 8%, berapa rupiah yang harus dibayar oleh Pak Gandhi?
Nah, jadi kalian harus mencari dulu brutonya berapa, kemudian taranya berapa, netonya berapa, kemudian baru kalian bisa menentukan berapa rupiah yang harus dibayar Pak Gandhi untuk 3 peti kelengkeng tersebut. Oke, contoh 4, contoh terakhir, yaitu seseorang pedagang membeli 5 karung beras dengan berat kotor masing-masing 50 kg dan tara 1%. Berapa rupiah pedagang itu harus membayar jika harga setiap kilogram beras tersebut Rp6.000? Penyelesaian, diketahui bruto setiap karung itu adalah 50 kg. Kemudian persentase taranya 1%. Yang ditanyakan adalah total yang harus dibayar pedagang tersebut. Nah, yang pertama tadi saya sudah katakan, kita harus mencari bruto keseluruhannya dulu, yaitu banyaknya barang yang dibeli atau banyaknya karung dikali bruto per karung. Nah, tadi dia membeli 5 karung beras dan brutonya per karung adalah 50 kg. Maka diperoleh bruto keseluruhannya adalah 250 kg. Kemudian taranya itu adalah persentase tara dikali bruto keseluruhan. Maka diperoleh 1/100 dikali 250. Maka taranya itu adalah 2,5 kg. Jadi untuk 5 karung beras itu adalah taranya 2,5 kg. Kemudian untuk menentukan netonya adalah bruto keseluruhan dikurang tara. Maka kita peroleh 250 dikurang 2,5, hasilnya adalah 247,5 kg. Nah, ini kita sudah dapat bruto keseluruhannya berapa, taranya berapa, maka kita bisa tentukan netonya. Kemudian untuk menentukan pembayarannya, tadi kan di sini ada tulisan jika harga setiap kilogramnya adalah Rp6.000. Berarti kita bisa tentukan dengan cara 6.000 dikali netonya. Netonya adalah 247,5 kg. Jadi harga bersihnya adalah neto dikali harga persatuan. Hasilnya adalah 247,5 dikali 6.000. Akan diperoleh harga bersihnya yaitu 1.485.000. Jadi total yang harus dibayar pedagang tersebut adalah Rp1.485.000. Nah, seperti itu ya. Cara menentukan harga bersih dari bruto yang diketahui, kemudian mencari bruto keseluruhan, tara, neto, kemudian harga bersihnya. Oke, sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui grup WhatsApp atau di kolom komentar juga bisa. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.